Oke, siap-siap ya. Di sudut biru kita punya sang jawara yang stabil. Dan di sudut kuning, sang penantang yang royal banget. Yap, ini dia duel klasik di bursa saham kita. BBCA versus BMRI. Keduanya ini kan bisa dibilang jadi andalan di portofolio banyak investor. Tapi cara main mereka itu beda banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas datanya, biar Anda bisa lihat mana nih yang paling pas buat gaya investasi Anda. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya simpel, tapi jawabannya ini yang bikin galau. Anda itu tim yang mana? Tim yang suka lihat harga sahamnya naik terus, pelan tapi pasti, atau tim yang nungguin angpau dividen gede setiap tahun masuk ke rekening? Ini loh soal pilihan mendasar banget antara dua filosofi investasi yang ya berseberangan. Oke, biar gampang kita kasih julukan aja ya. Kita sebut BBCA itu tim biru, si mesin pertumbuhan. Fokusnya itu kan buat gedein aset terus, ekspansi jangka panjang. Nah, lawannya tim kuning alias BMRI. Ini dia si raja dividen. Mereka tuh nggak pakai ragu buat bagi-bagi keuntungan jumbo ke para investornya. Bener-bener dua karakter yang beda 180 derajat. Oke, perkenalannya cukup. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian paling seru. Lihat angkanya langsung. Soalnya kan kalau di investasi, data itu nggak bisa bohong. Kita bakal bongkar metrik-metrik kunci yang bikin dua bank raksasa ini beda. Seberapa royal mereka bagi-bagi duit, dan gimana reaksi harga sahamnya. Tapi sebelum kita lebih jauh, yuk kita samain frekuensi dulu soal satu istilah penting, Dividend Payout Ratio, atau disingkat DPR. Gampangnya gini, DPR itu buat ngukur seberapa royal atau dermawannya sebuah perusahaan. Misalnya, DPR-nya 60%. Artinya, dari setiap Rp100 laba bersih, Rp60-nya itu dikasih ke Anda sebagai dividen. Sisanya, ya diputar lagi buat gedein bisnisnya. Paham ya? Nah, ini dia yang menarik banget. Coba deh perhatiin tabel ini. Kelihatan banget polanya. Lihat, dari tahun ke tahun, kolomnya BMRI itu angkanya konsisten jauh lebih tinggi dibanding BBCA. Ini tuh bukan kebetulan ya. Ini benar-benar cerminan strategi mereka. BMRI itu emang belak-belakan lebih royal soal bagi-bagi laba. Biar lebih kebayang, BMRI itu sering banget loh rasio payout-nya di atas 60%. Itu angka yang gede banget loh. Artinya, mayoritas keuntungan mereka tiap tahun itu langsung balik lagi ke kantong para investor. Nah, ini dia alasannya kenapa julukannya itu Sang Raja Dividen. Terus gimana dengan lawannya si BCA? Nah, banyak investor yang suka nyeletuk, bilang kalau BCA ini agak pelit soal dividen. Dan emang benar. Payout ratio-nya lebih kecil. Kenapa? Karena mereka lebih milih nahan laba buat dipakai ekspansi, buat nguatin modal. Tapi jangan salah sangka dulu. Duit yang ditahan itu nggak hilang gitu aja, tapi diinvestasiin lagi ke bisnisnya. Dan hasilnya seringkali bikin harga sahamnya itu melesat naik. Oke, ngomongin persentase, ngomongin rasio itu penting. Tapi, ayo kita bikin ini jadi lebih nyata. Jadi, apa sih artinya semua ini buat isi dompet Anda? Nah, sekarang kita bakal coba bikin simulasi sederhana. Kita mau lihat hasil konkret dari dua strategi yang beda ini selama beberapa tahun ke belakang. Skenarionya begini. Coba bayangin, 5 tahun lalu, Anda beli saham BBCA sebanyak 100 lot. Dan Anda juga beli saham BMRI 100 lot. Sama rata ya? Nah, kita bakal lihat nih apa yang terjadi sama dua investasi itu sampai sekarang. Kita lihat dari dua sisi, dividen yang masuk dan juga kenaikan harga sahamnya. Dan jeng-jeng, ini hasilnya kalau kita cuma ngitung duit dividen yang masuk ke rekening. Nggak kaget sih ya, BMRI jadi juara telak di sini. Lihat aja grafiknya, tinggi banget. Selama 5 tahun itu, total dividen tunai yang Anda dapat dari BMRI itu jauh lebih banyak dari BBCA. Jadi kalau tujuan Anda murni cari cash flow, BMRI udah pasti juaranya. Tapi tunggu dulu. Apa iya keuntungan investasi saham itu cuma dari dividen? Tentu aja enggak kan? Ada satu komponen lagi yang super penting. Dan ini bisa jadi bakal mengubah semua perhitungannya. Yuk kita lihat gambaran utuhnya. Sekarang kita masukin komponen kedua. Kenaikan harga saham. Atau yang biasa kita sebut capital gain. Dan coba lihat apa yang terjadi. Wih, pertandingannya jadi super ketat. Ternyata pertumbuhan harga saham BBCA yang luar biasa itu berhasil ngejar ketinggalan dari dividennya yang lebih kecil. Nah ini poin kuncinya. Yang paling penting itu bukan cuma dividen atau cuma kenaikan harga, tapi total return alias keuntungan totalnya. Oke, setelah kita lihat data, lihat simulasi, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling penting. Tujuan investasi Anda itu apa? Karena harus diingat, nggak ada yang namanya saham terbaik buat semua orang. Adanya itu saham yang paling cocok sama rencana keuangan pribadi Anda.
Gampangnya gini deh, kalau Anda butuh cash flow rutin, misalnya buat nambahin biaya hidup sehari-hari, nah tim kuning alias BMRI dengan dividen yang gede itu bisa jadi pilihan pas. Tapi, kalau tujuan Anda itu jangka panjang, misalnya buat dana pensiun 10 atau 20 tahun dari sekarang, mungkin tim biru alias BBCA yang pertumbuhannya kuat itu lebih menarik. Atau, ya kenapa nggak dua-duanya aja buat menyeimbangkan portofolio? Itu juga strategi yang cerdas. Jadi kesimpulannya gimana? Duel ini ternyata nggak punya satu pemenang mutlak. Karena pemenangnya, itu Anda sendiri sang investor. Pilihan Anda bakal sangat tergantung sama profil risiko, horizon waktu investasi, dan tentunya tujuan keuangan Anda masing-masing. Oke, ini dia rangkuman singkatnya. Di satu sisi ada BBCA, pertumbuhannya kuat tapi dividennya lebih imut. Di sisi lain ada BMRI, dividennya gede tapi harga sahamnya kadang bisa lebih naik turun. Ini tuh semacam trade-off klasik banget di dunia investasi. Mau yang mana tinggal pilih. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Anda mau uang Anda itu jadi pelari sprint atau pelari maraton? Pelari sprint yang kenceng di awal, ngasih cash flow sekarang juga, atau pelari maraton yang larinya stabil dan konsisten, pelan-pelan membangun kekayaan buat masa depan yang jauh? Nah, jawabannya cuma Anda yang tahu.